warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kurniawan dari kelas R4H. Di sini saya ingin menjelaskan tentang normalisasi data. Perencanaan basis data. Tujuan dilakukan perancangan suatu basis data yaitu supaya kita bisa memiliki basis data yang kompak dan efisien dalam menggunakan ruang penyimpanan, cepat dalam mengakses dan mudah dalam memanipulasi atau tambah ubah hapus data. Dalam merancang basis data, kita dapat melakukannya dengan satu, menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui. Dua, langsung membuat model entity relationship. Definisi normalisasi. Normalisasi merupakan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang non-redundant, stabil, dan fleksibel. Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam relasi tersebut. Normalisasi vs model IR. Yang pertama, normalisasi merupakan pendekatan dalam membangun desain logik basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Yang kedua, membuat model ER merupakan pendekatan dalam membangun desain basis data, di mana kelompok-kelompok data dan relasi antar kelompok data tersebut diwujudkan dalam bentuk diagram. Istilah-istilah dalam normalisasi. Yang pertama atribut, yang kedua key, yang ketiga tipe dan domain, yang keempat ketergantungan. Atribut tabel. Atribut identik dengan pemakaian istilah kolam data. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan fungsinya sebagai pembentuk karakteristik atau sifat-sifat yang melekat pada suatu tabel. Yang ketiga, menerapkan aturan-aturan normalisasi terhadap atribut-atribut pada sebuah tabel bisa berdampak pada penghilangan kolom tertentu, penambahan kolom baru, atau penambahan tabel baru. Key dan atribut deskriptif. Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Jika suatu atribut dijadikan sebagai key, maka tidak boleh ada dua atau lebih baris data dengan nilai yang sama untuk atribut tersebut. Atribut deskriptif adalah atribut-atribut yang menjadi atau merupakan anggota dari primary key. Macam-macam key: super key, candidate key, primary key. Super key, satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Bisa terjadi ada lebih dari satu kumpulan atribut yang bersifat seperti itu pada sebuah tabel. Contoh, NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. NIM nama mahasiswa, alamat mahasiswa. NIM nama mahasiswa, NIM. Kandidat key, kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Sebuah kandidat key tidak boleh berisi kumpulan atribut yang telah menjadi super key yang lain. Kandidat key pasti super key, tapi belum tentu sebaliknya. Contoh, NIM, nama mahasiswa. Dalam sebuah tabel dimungkinkan ada lebih dari satu kandidat key. Salah satu kandidat key dapat dijadikan sebagai primary key. Atribut turunan adalah atribut yang nilai-nilainya diperoleh
dari pengolahan data atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Yang kedua, atribut ini dapat ditiadakan dari sebuah tabel karena nilai-nilai tergantung pada nilai yang ada di atribut lain. Domain dan tipe data. Penempatan tipe data akan berimplikasi pada adanya batas-batas nilai yang mungkin disimpan atau diisikan ke setiap atribut atau kolom tersebut. Perbedaan tipe data ada tipe data dengan domain, yaitu tipe data lebih merujuk pada kemampuan penyimpanan data yang mungkin bagi suatu atribut secara fisik tanpa melihat layak atau tidaknya data tersebut bila dilihat dari kata kenyataannya pemakaian. Sementara domain lebih ditekankan pada batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut dilihat dari kenyataan yang ada. Anomali. Anomali adalah proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalkan menyebabkan tidak konsistennya data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data dihapus. Macam-macam anomali. Yang pertama, anomali peremajaan, anomali penghapusan, anomali penyisipan. Anomali penyisipan yaitu error atau kesalahan yang terjadi pada akibat operasi penyisipan tuple atau record pada sebuah relasi. Contohnya nomor pasien, kode obat, harga obat. B001 kode obatnya KD 01 2000. Jika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disisipkan, maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam tabel relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Anomali penghapusan. Error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi penghapusan terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Contoh, jika pasien yang memiliki nomor pasien P001 membatalkan atau tidak jadi menebus resep obat tersebut, maka record tersebut dihapus. Akan menyebabkan hilangnya informasi tentang kode obat KD01. Anomali peremajaan. Anomali ini terjadi bila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau record dari sebuah relasi. Contoh, jika harga obat untuk kode obat KD01 dinaikkan menjadi 5.000, maka harus dilakukan update data di tabel utama obat untuk menjaga data agar selalu konsisten. Dependensi merupakan konsep dasar normalisasi yang menjelaskan hubungan antar atribut atau lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Fungsinya menjadi acuan dekomposisi data ke dalam bentuk yang lebih efisien. Macam-macam dependensi. Yang satu dependensi fungsional, dua dependensi fungsional penuh, tiga dependensi total, empat dependensi transitif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.